Jadi ini adalah pemandangan di kota Makau ya guys. Aku ngerekamnya di dalam bis. Waktu mau OTW aku nggak sempet ngerekam ya guys karena grogi. Aku kesini bukan untuk liburan ya, karena kewajiban. Kalau finish kontrak dan kontraknya diperpanjang itu harus keluar dari Hong Kong untuk memperpanjang visa. Ya anggap aja jalan-jalan tapi gratisan ya, soalnya gitu loh. Naik ferry-nya tiketnya dibeliin majikan, terus di Makau itu makan-makan habis berapa juga digantiin sama majikan. Ini adalah kedua kalinya aku ke Makau. Dulu pernah ke Makau waktu aku datang pertama kali ke Hong Kong itu di Interminute ya guys, baru dapat 1 bulan di Interminute. Terus kalau mau ganti majikan ya harus nunggu di luar Hong Kong. Kalau mau pulang ke Indonesia otomatis baliknya ke PT kan, aku gak mau ke PT soalnya di PT itu capek banget, terus ya malu lah kalau pulang dari Hong Kong gagal terus balik lagi ke PT gitu, ntar ditanyain temen-temen yang masih nunggu job di PT. Saat di PT 5 bulan, waktu datang ke Hong Kong 1 bulan langsung dipecat. Jiwaku kan jiwa perantau, anti mengenal gagal. Kalau gagal nggak mau pulang, pokoknya harus ngulang lagi dari awal. Waktu pertama kali ke Hong Kong aku kerjanya harusnya sih merawat anak ya, karena anaknya itu nggak suka sama aku. Susah diatur gitu, lagi pula aku kan belum bisa bahasa Kantonis ya, jadi aku mau ngomong apa, gimana ngerawat anak itu kayak mana, soalnya aku sendiri kan belum pernah punya anak, jadi bingung. Waktu itu tahun 2019 ya aku datang ke sini, berarti udah 5 tahun ya balik lagi ke Makau. Kalau dulu pas perpanjang kontrak ganti majikan itu aku nggak pulang ke Indonesia juga nggak keluar Makau karena ada COVID ya. Jadi kan kalau pas ada COVID tuh kan nggak boleh keluar kemana-mana, nggak boleh keluar Hong Kong gitu. Karena COVID-nya udah reda, udah nggak ada, jadi ya peraturan balik seperti semula, seperti dahulu kala gitu. Kalau perpanjang kontrak kerja, perpanjang visa itu harus keluar dari Hong Kong. Nah, di tahun 2019 itu aku tinggal di Makau 15 hari ya. Salah, 3 minggu maksud saya. Lupa, 3 minggu tinggal di kos-kosan gitu. Enggak, kos-kosannya seperti apa? Itu sebuah apartemen ya. Apartemen itu cuma punya 2 kamar. Nah, di dalam satu apartemen itu ada sekitar 10 orang yang tinggal. Nah, aku tinggalnya di ruang tamu, tidurnya di lantai. Nah, dalam ruang tamu itu ada berapa? Itu ya, tempat tidurnya ada dua. Ada 2 tempat tidur, tapi kan tempat tidurnya bertingkat gitu. Satu di bawah, satu di atas, jadi tempat tidur 2 itu buat 4 orang. Nah aku tidurnya di lantai gitu, yang kos-kosan murah gitulah, sehari cuman $50. Nah aku tanya sama yang punya kos-kosan itu kalau sewa 1 kamar itu berapa, katanya sih 3.000 mop itu, mata uangnya mop kan, mata uang Makau, apa ya artinya mop itu, mop mungkin Makau of apalah lupa aku setiap hari Minggu itu nggak pernah libur ya, kalau kerja hari biasa gitu sama sekali nggak libur, karena aku ngelihat teman-teman para TKW itu yang libur itu pada di trotoar apa menggelar tikar gitu kayak gembel gitu. Jadinya aku ilfil gitu mau libur, ntar aku kalau libur kemana ya, pasti aku campurnya juga sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi mendingan ya di rumah aja, nggak punya temen. Jadi aku pikir kalau libur itu buang-buang uang, makan beli sendiri, mahal lah biaya hidup di Hong Kong itu. Aku tanya temen itu kalau liburan itu bisa habis $200, padahal kita kan gajinya cuma $175 gitu kan sehari. Ya udah deh, mendingan aku nggak libur aja biar dapat duit banyak. Seandainya ya malamnya aku tidur nyenyak ya, pasti aku seneng jalan-jalan ke ke Makau ini. Tapi karena tadi malam aku tuh nggak bisa tidur, nggak tahu, aku takut aduh gimana ya kalau aku bangun telat. Soalnya aku biasanya kan kalau bangun tidur itu habis sholat subuh kan tidur lagi, terus bangunnya jam 8 gitu. Nah
sama sekretaris bosku yang ngantar aku itu bilangnya jam 8 itu harus keluar rumah. Jadi aku kan takut kalau aku ntar kebablasan tidurnya sampai jam 8. Jadi perjalanan ke Makau itu terasa banget capeknya. Harusnya sih menyenangkan, soalnya jalan-jalan dibayarin. Tapi karena badan capek, jadi ya nggak begitu menyenangkan. Nah, jam 10 malam itu aku disuruh tidur kan sama nenek. Nenek tahu kalau aku mau ke Makau. Ya udah kamu tidur dulu kata nenek gitu. Ya udah aku tidur. Jam 2 gitu aku terjaga. Jadi cuma tidur berapa jam? 4 jam. Dan nenek belum tidur. Sampai pagi aku nggak bisa tidur lagi. Jadi gimana capeknya? Coba cuma tidur 4 jam. Biasanya kan tidurnya 8 jam ya. Tapi ya menyenangkan sih, soalnya aku bisa refreshing otak juga. Aku jadi berpikir, wah enaknya ya jadi orang kaya gitu, bisa jalan-jalan, gak mikirin duit gitu. Seandainya aku jadi orang kaya gitu, aku selalu berpikiran kayak gitu di sepanjang perjalanan. Waktu menuju ke Makau, balik lagi ke sini, aku harus jadi orang kaya. Tapi ya bingung cari duitnya kayak mana kalau jadi orang kaya yang setara dengan orang Hong Kong gitu. Aku pernah tanya ya sama satpam yang di bawah itu yang jaga itu, gajinya 1 bulan berapa. Katanya sih 25.000 dolar Hong Kong, itu setara 50 juta Indonesia ya, 50 juta rupiah gitu maksud saya. Jadi aku bisa kira-kira sekretaris sebuah perusahaan itu pasti gajinya 50, ya nggak pasti sih, maksud saya kira-kira 50.000 dolar Hong Kong ya, soalnya dia juga kan punya pembantu. Nah pembantu kayak aku gajinya kan cuma 5.000 dolar kan. Emang sih kalau dirupiahin itu 10 juta, cuma kalau buat hidup di Hong Kong ya mana cukup. Sewa apartemen aja 1 bulan itu 20.000. Nah kalau orang Hong Kong asli yang miskin itu dapat bantuan sewa apartemen sebulan cuma 2.000 dolar Hong Kong. Kalau aku sih nggak berambisi banget ya, kaya banget kayak orang terkaya di Hong Kong gitu. Aku cuman berambisi mengalahin gaji sekretaris Hong Kong itu 50.000 dolar Hong Kong itu kan setara dengan 100 juta 1 bulan. Nah aku cuma pengen punya penghasilan 100 juta 1 bulan, nggak banyak, itu belum orang kaya lah. Tapi kalau bagiku udah kaya kan. Definisi kaya bagi masing-masing orang kan berbeda toh. Kan ada yang bilang kaya itu bisa berpenghasilan kalau bisa udah 10 miliar rupiah 1 bulan. Kalau aku mah nggak usah banyak-banyak, 100 juta aja 1 bulan itu udah cukup kaya bagiku. Nggak terasa videonya udah habis aja.